Assalamualaikum. Kami mahasiswa STAI Sabili Program Studi Pendidikan Guru TK dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan tentang meningkatkan produktivitas usaha melalui motivasi. Menurut Klingner dan Nanbaldian yang dikutip oleh Gomez 1995, menyatakan produktivitas adalah merupakan fungsi perkalian antara usaha karyawan yang didukung oleh motivasi yang tinggi dengan kemampuan karyawan yang diperoleh melalui pelatihan-pelatihan. Menurut Rohani 1998, produktivitas juga dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai oleh seorang karyawan. Karyawan tidak akan termotivasi untuk mencapai produktivitas yang tinggi apabila harapan tidak realistis dan sulit dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dapat digolongkan pada 3 kelompok, yaitu 1. Yang menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan, 2. Sarana pendukung, 3. Prasarana. Manfaat produktivitas ada 2. Yang pertama, manfaat mikro, diantaranya penurunan ongkos-ongkos per unit, peningkatan kontribusi pajak dan pemerintah, penghematan sumber-sumber daya masukan, menunjang hubungan kerja yang lebih baik, peningkatan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, peningkatan daya bayar dan motivasi. 2. Manfaat makro, diantaranya membuka kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penghasilan dan penurunan harga-harga dan jasa di pasar, penghematan sumber daya alam, perbaikan keadaan kerja dan mutu hidup termasuk jam kerja yang diperpendek. Penyebab turunnya produktivitas: 1. Tidak ada evaluasi produktivitas. 2. Keterlambatan pengambilan keputusan oleh manajemen. 3. Motivasi rendah dalam pekerjaan. 4. Perusahaan tidak mampu berkompetisi dan beradaptasi pada kemajuan teknologi dan informasi. Strategi meningkatkan produktivitas. 1. Meningkatkan dan penyegaran motivasi. Motivasi adalah penggerak. Semakin besar motivasi yang dimiliki, akan semakin besar tindakannya. Produktivitas jelas akan meningkat. Motivasi tidak cukup dengan gaji. Gaji memang memberikan kontribusi terhadap motivasi karyawan. Namun, sebagai motivasi dasar, perusahaan harus lebih kreatif memberikan motivasi bagi karyawannya. 2. Lingkungan kerja yang kondusif juga meningkatkan produktivitas karyawan. Meskipun perusahaan memberikan dorongan motivasi yang tinggi, jika lingkungan tidak kondusif, maka motivasi tidak begitu bermanfaat. Peran kepemimpinan, terutama top leader, untuk menciptakan lingkungan kondusif sehingga karyawan nyaman dan optimis dalam bekerja. 3. Integrasi manajemen waktu dengan sistem perusahaan. Manajemen waktu harus terintegrasi dengan sistem pada perusahaan. Diperlukan program pelatihan agar karyawan bekerja dengan menggunakan manajemen waktu dengan benar. Dengan manajemen waktu yang tepat menjadikan aktivitas karyawan lebih efektif dan produktif sehingga produktivitas akan lebih tinggi. 4. Reward and punishment serta mental juara. Penerapan konsep reward and punishment harus diiringi dengan peningkatan mental juara bagi karyawannya. Mental juara adalah sebuah kondisi mental di mana seseorang ingin memberikan yang terbaik dengan sportif. Seperti yang sudah dijelaskan, motivasi menjadi peran penting dalam produktivitas. Lalu, apa itu motivasi?
Menurut Manulang, motivasi kerja adalah suatu faktor yang mendorong karyawan untuk melakukan tindakan tertentu. Proses timbulnya motivasi ialah di mana seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi, menyebabkan orang yang akan mencari jalan untuk mengurangi ketegangannya yang disebabkan oleh kekurangannya. Menurut As'ad, motivasi adalah keinginan seseorang yang mendorong untuk beraktivitas karena berharap akan membawa pada keadaan yang lebih memuaskan diri pada keadaan sekarang. Dengan motivasi, orang akan terdorong untuk bekerja keras demi tercapainya tujuan yang diinginkan serta menggunakan keahlian dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapainya. Pengertian motivasi: kekuatan untuk menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil tindakan yang dikehendaki. Proses timbulnya motivasi. Adapun tahap-tahap proses timbulnya motivasi seseorang adalah adanya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi, mencari dan memilih cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengarahkan perilakunya ke arah pencapaian tujuan atau prestasi yang didukung dengan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Yang terakhir, menilai prestasi tentang keberhasilan di dalam pencapaian tujuan. Tujuan motivasi adalah agar karyawan dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Dengan demikian, karyawan mampu memelihara dan meningkatkan moral, semangat, dan gairah kerja karena dirasakan sebagai pekerjaan menantang. Faktor-faktor motivasi. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan motivasi kerja antara lain dorongan material seperti uang dan barang, kesempatan untuk mendapatkan kehormatan, misalnya upah, imbalan, dan kuasa perorangan, syarat-syarat pekerjaan yang diinginkan, kebanggaan akan pekerjaan baik untuk keluarga atau orang lain, kesenangan individu dalam hubungan sosial dan organisasi. Adapun model motivasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Model tradisional menurut Frederick Taylor bahwa para manajer mendorong atau memotivasi para pekerja agar lebih banyak berproduksi dengan cara memberikan imbalan berupa upah atau gaji yang semakin meningkat. 2. Model hubungan manusia Elton Mayo dan peneliti hubungan manusia lainnya bahwa kontrak sosial atau hubungan kemanusiaan dengan karyawan. 3. Model sumber daya manusia bahwa para pekerja termotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk berprestasi dan mendapat pekerjaan yang berarti. Ada 2 cara untuk mengatasi penurunan motivasi, dengan pendekatan kuratif dan pendekatan antisipatif. Pendekatan kuratif adalah melihat apakah masalah yang menimbulkan pengaruh pada motivasi penting atau tidak dalam suatu pekerjaan. Sedangkan pendekatan antisipatif, karyawan sebaiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.